Jika mendengar kata efisiensi pasar, apa yang Anda pikirkan? Dalam dunia investasi, efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Dalam konteks keuangan, konsep efisiensi pasar lebih ditekankan pada aspek keuangan. Artinya, pasar yang efisien adalah di mana harga semua sekuritas yang ada mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia meliputi semua informasi, baik yang ada di masa lalu, misalkan laba tahun lalu, informasi saat ini, misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Lalu, apa saja alasan-alasan pasar menjadi efisien? Lalu, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Setelah mengetahui konsep dari efisiensi pasar, berikut ini adalah penjelasan mengenai hipotesis pasar efisien. Untuk mampu berinvestasi dengan baik, investor wajib memahami mengenai kondisi pasar, salah satunya dengan hipotesis pasar efisien. Secara umum, terdapat 3 bentuk hipotesis pasar efisien, yakni lemah, semi kuat, dan kuat. Yang pertama, hipotesis pasar efisien lemah. Harga saham yang ada mencerminkan data historis. Artinya, investor yang memiliki banyak data akan cenderung terus mempunyai banyak informasi. Begitu juga dengan investor pemula yang masih memiliki sedikit data. Namun, menurut hipotesis ini, tidak ada informasi yang menunjukkan bagaimana pergerakan pasar dan harga saham, sehingga informasi tiap investor bervariasi. Kedua adalah hipotesis pasar efisien semi kuat. Hipotesis ini menyatakan bahwa nilai saham adalah gambaran dari seluruh informasi yang relevan dapat diketahui oleh publik, seperti laporan keuangan, suku bunga, dan lain-lain yang berguna untuk memprediksi harga saham. Artinya, publik bisa memprediksi harga saham dengan melihat informasi yang tersedia. Terakhir, hipotesis pasar efisiensi kuat. Hipotesis ini menyatakan bahwa semua informasi, baik yang bisa diakses publik maupun bersifat rahasia, bisa merefleksikan harga saham. Misalnya, informasi tersebut memang sudah dipublikasikan atau berasal dari orang dalam perusahaan. Nah, informasi seperti inilah yang menjadi langkah investor dalam berinvestasi. Lalu, bagaimana respon publik terhadap hipotesis tersebut? Hipotesis pasar efisien hanya berlaku ketika investor bertindak rasional, tetapi pada kenyataannya sebagian besar investor banyak juga yang bertindak irasional. Meskipun demikian, hipotesis pasar efisien masih menjadi pedoman. Selanjutnya adalah pengujian efisiensi pasar. Pengujian efisiensi pasar ada 3 cara, yaitu pengujian pendugaan return, studi peristiwa, dan pengujian informasi privat. Pertama, pengujian pendugaan return. Pengujian pendugaan return ini digunakan untuk melihat seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return di masa depan, yaitu dengan menguji secara statistik dengan uji independensi dari perubahan-perubahan sekuritas. Pengujian statistik ada 3 cara, yaitu dengan pengujian korelasi dan regresi linier untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga dan return sekarang atau di masa mendatang. Kedua, pengujian run atau disebut dengan perubahan nilai, urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Misalnya, harga perubahan sekuritas yang meningkat diberi tanda positif dan perubahan yang menurun diberi tanda negatif, sedangkan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda 0. Terakhir adalah pengujian cyclical.
Pola lain yang terjadi ketika pasar tidak efisien bentuk lemah. Selain pengujian statistik, yang kedua adalah pengujian secara aturan perdagangan teknis, yakni untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah. Pergerakan return dan harga sekuritas dari waktu ke waktu mempunyai pola tertentu. Pengujian yang kedua adalah studi peristiwa, yaitu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Berikut ini adalah beberapa hasil empiris terhadap studi peristiwa, yaitu sebagai berikut. Dan pengujian yang terakhir adalah pengujian informasi privat, yaitu pengujian pasar efisien bentuk kuat. Tetapi informasi ini tidak bisa diobservasikan secara langsung, yakni harus dengan cara insider trading, perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Kedua, return dari reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Yang terakhir adalah anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisiensi. Hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Efek efisiensi pasar tidak terprediksi. Lalu, apa saja yang menjadi tantangan untuk efisiensi pasar? Berikut ini adalah tantangannya. Setelah memahami jauh mengenai efisiensi pasar, maka kita juga harus mengetahui bagaimana implikasi pasar modal yang efisien. Implikasi yang pertama adalah investor yang percaya bahwa pasar dalam kondisi tidak efisien akan menerapkan strategi aktif, yaitu dengan melakukan analisis teknikal atau fundamental. Dan implikasi yang kedua adalah investor yang percaya bahwa pasar dalam kondisi efisien akan menerapkan strategi pasif dengan mereplikasi indeks pasar karena investor percaya tidak ada investor lain yang dapat memperoleh return yang lebih besar dari return pasar. Implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang berinvestasi di pasar modal dapat dilihat juga dengan melalui analisis teknikal dan fundamental. Investor yang menerapkan analisis teknikal percaya bahwa harga saham di masa mendatang dapat diprediksi dari data harga pergerakan saham di masa lalu. Investor akan bergantung pada informasi historis mengenai data harga dan volume perdagangan saham. Dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah benar, maka tindakan investor yang melakukan analisis teknikal sudah tidak akan memberi nilai tambah lagi, karena harga pasar saham yang terjadi sudah mencerminkan semua informasi pergerakan harga dan volume saham historis. Lalu investor yang menerapkan analisis fundamental akan mengestimasi nilai intrinsik saham berdasarkan informasi fundamental yang telah dipublikasi perusahaan, seperti laporan keuangan, perubahan dividen, dan lainnya, untuk menentukan keputusan menjual atau membeli saham. Jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk setengah kuat adalah benar, di mana semua informasi fundamental yang dipublikasikan perusahaan sudah tercermin dalam harga pasar, maka tindakan investor, analisis fundamental untuk memperoleh abnormal return juga tidak bermanfaat lagi. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai efisiensi pasar, semoga bermanfaat. Terima kasih.